Jadi kamu bangkrut? Kamu serius? Ya aku serius, masa aku bohong sama kamu? Ya terus pernikahan kita gimana dong? Gimana kehidupan kita setelah nikah nanti? Nah itu Aku gak mau ya hidup langsak sama kamu. Nah itu masalahnya, aku juga lagi mikir dan sebenarnya tuh aku punya rencana dan aku sudah punya usaha kecil-kecilan sih. Mau pinjam 10 juta. 10 juta kamu bilang? Itu pinjem apa ngerampok? Asal kamu tahu ya, DP vendor yang waktu itu aja belum kamu ganti. Sekarang kamu mau utang. Kamu tuh udah gila atau gimana sih? Pinjam uang pakai atas namaku. Kamu pikir aku bisa bayar? Dengerin dulu tau. Ya, aku nggak pernah minjem. Halo, iya kan? Kamu mau ajak aku ketemu? Di mana? Mau ada apa sih emangnya? Emang di telepon aja gak bisa ya? Ya udah. Ya udah aku siap-siap dulu. Jam berapa? Oke. Ya udah aku siap-siap dulu. Oke. Mana ya si Alan? Lama banget ditungguin. Udah dari tadi katanya juga. Alan mana sih? Lama banget sih anak itu. Kenapa aku baru datang soalnya tadi? Ya aku minta maaf kalau aku baru datang. Oh iya, gak apa-apa. Kamu jalan? Mobil kamu mana? Gimana ya ngomongnya sama kamu? Sebenarnya tuh mobil aku udah aku jual, sama aset-aset di rumah aku semua udah aku jual semuanya buat nutupin biaya kantor yang gara-gara bangkrut kemarin. Apa? Jadi kamu bangkrut? Kamu serius? Ya aku serius, masa aku bohong sama kamu? Ya terus pernikahan kita gimana dong? Gimana kehidupan kita setelah nikah nanti? Nah itu Aku gak mau ya hidup langsak sama kamu. Nah itu masalahnya, aku juga lagi mikir dan sebenarnya tuh aku punya rencana dan aku sudah punya usaha kecil-kecilan sih. Makanya aku kesini mau ketemu kamu, mau pinjam uang sama kamu. Pinjem uang kamu bilang? Usaha kecil-kecilan itu lama, Lan. Untuk bisa sukses itu. Ya gak apa-apa kan, namanya juga dirintis dari nol. Lama-lama juga besar kok. Emang mau pinjem uang berapa? Aku mau pinjam uang sama kamu loh. Mau pinjam 10 juta. 10 juta kamu bilang? Itu pinjem apa ngerampok? Asal kamu tahu ya, DP vendor yang waktu itu aja belum kamu ganti. Sekarang kamu mau utang. Ya mau gimana lagi, namanya kan juga musibah. Aku gak mau juga kayak gini. Musibah. Kamu itu yang gak becus ngurus gituan doang. Kamu kok kayak gitu sih sama aku? Kamu harusnya jadi pacar aku tuh, harus ngertiin aku kondisi aku kayak gimana. Jangan bilang kayak itu sama aku dong. Ya terus aku harus gimana dong? Pernikahan itu gak cuma untuk hari ini. Untuk masa depan kita. Masih panjang hidup kita. Kalau kamu bilang sak, terus aku gimana? Gimana kehidupan kita nanti? Gimana anak-anak kita nanti? Mikir dong. Ya kan kita kan namanya hubungan kan bareng-bareng. Kamu harusnya berdua, kita kan harus saling melengkapi. Gak cuma aku yang kerja sendiri. Kamu harusnya support aku dong, bukan marah-marah gitu sama aku. Ya habis kamu gak becus ngurus gitu doang. Gimana ya, aku kan udah bilang aku gak tahu kalau kantor aku bisa tiba-tiba kayak gitu. Terus aku harus gimana coba? Aku harus tetap nikah gitu sama kamu dan hidup langsak gitu. Ya kamu harusnya ngertiin dong kondisi aku kayak gini. Udah ya kan, aku males berhubungan sama kamu lagi. Mendingan aku batalin DP vendor yang waktu itu. Maksud kamu? Aku mau hubungan kita batal. Pernikahan kita batal. Kamu kok bisa bilang semudah itu batal pernikahan? Padahal aku udah mikirin semuanya matang-matang. Kita udah ngerembukin ini lama loh. Kamu tiba-tiba sekarang bilang kayak gitu, batalin nikah. Terus gimana lanjutin pernikahan kita kalau kamu gak punya biaya kayak gini? Ya aku bakalan pikirin, cuma kamu jangan bilang kayak gitu sekarang. Aku juga pusing. Udah ya, terserah kamu sekarang. Kok kamu tinggalin aku kayak gini sih? Ya.
Gimana kamu udah putusin pacar kamu yang dulu tuh? Udah kok. Ya udah deh, mending kamu sama kalian jangan sama dia. Itu nggak punya apa. Udah Tapi- bangkrut kan? Tapi kamu janji kan, kamu bakal nikah sama aku pakai acara pesta pernikahan yang mewah. Terus aku nanti minta maharnya Honda Civic, oke? Oke, gampang Bisa. kok. Udah aku pikirin kok itu. Nanti tempatnya kita kalau bisa di Bali atau di mana deh itu. Iya, soalnya aku gak mau ya hidup belangsak. Gak bakalan lah. Kita pakai hidup mewah dan berkecukupan. Nah, nanti aku atur untuk semuanya, vendor atau apalah. Serius kamu kayak Iya, aku serius sama kamu. Masa aku bohongan sih? uangnya ada kan? Ada, udah lah. Uang mah pasti ada. Di bank juga banyak ATM aku. Penting kita kedepannya kita pasti ya bercukupan lah. Kita hidup bahagia sama anak-anak kita nanti. Wow. Berarti kamu sukses dong. Iya dong, masa nggak sukses? Lihat aja dong. Rekan-rekan kita yang diundang itu. Ya aku udah pesen hotel di Bali yang dekat pantai itu, yang bintang 5 itu loh. Wow. Aku udah di situ udah pesen dari sebelum kita nikah sih. Aku booking gampang dari nanti. Dan Ya. temen aku juga udah tahu kok. Oke. Bagus juga sih ide kamu. Aku mau nyari yang yang dapat gitu buat mendengarkan konsepnya. Oke juga sih, Ogu. Terus untuk biayanya semua udah kamu bayarin kan? Kamu yang backup kan? Iya, aku yang backup udah. Oke. Oh ya nanti kalau kita udah nikah kamu mau bulan mana kemana? Itu gampang. Nanti aku pengennya sih ke luar negeri sih. Tapi ya nanti kita pikirin lagi deh. Kalau nanti kan kita ada di situ, udah sempat juga kan? Iya. Jadi minta paspor juga. Udah gampang lah. Oh iya. Itu apa? Uang bulanannya buat aku ada sekarang. Jangan gak usah ditanya lagi, itu udah. Boleh nggak sekarang kalau aku mintanya? Belum dong. Ya, Transfer dong. iya, nanti aku transfer kok buat kamu. Kamu minta berapa aja aku transfer kok pokoknya. Ya aku coba ke rumah Via ya. Semoga dia ada di rumah deh. Soalnya mobil aku nggak bisa masuk. Soalnya ya depan rumah gangnya kecil banget. Makanya aku taruh apa jalan raya. Via ada di rumah nggak ya? Coba aku samperin. Kayaknya di rumah deh. Kok ada cowok sih di situ? Siapa ya? Dan kita nanti happy lah setelah nikah nanti bulan madu ke luar Assalamualaikum. negeri. Kamu? Ini siapa tuh? Iya, kenalin nih ya. Ini pacar baru aku. Dia lebih kaya daripada kamu. Apa pacar baru kamu? Kamu udah gila ya? Kok gila? Kita Gila udah gimana mau maksudnya? nikah. Kok kamu bisa pacaran sama dia? Kan aku udah bilang, kemarin hubungan kita udah selesai sampai di situ. Aku gak mau berhubungan lagi sama kamu. Kamu bilang dia pacar baru kamu. Iya, Kamu nggak mikir kita mau nikah? Kamu gimana sih? kamu gak denger ya kemarin aku udah bilang apa? Kita gak jadi nikah. Aku udah batalin pernikahan kita. Ya alasannya apa? Gara-gara kemarin aku bilang kalau aku bangkrut, terus aku mau minjem uang ke kamu. Ya karena itu aku gak mau hidup langsak sama kamu, tahu gak? Bukannya gitu kan, kita sama-sama dari awal udah punya komitmen kalau kita bareng terus. Sekarang kok gitu kamu? Iya bareng-bareng pas kamu lagi kaya. Tahu? Kalau kamu, Kok gitu sih sifat kamu sama aku? ya terus aku harus gimana dong? Aku harus hidup langsak sama kamu gitu? Apa gara-gara dia kamu ninggalin aku? Enggak. Ya salah sendiri kamu bangkrut gitu. Ya jelas dong aku cari yang lebih kaya dari kamu. Masnya tuh udah bangkrut, tahu nggak? Mas jangan sok tahu deh. Mas gak tahu masalahnya dan Mas mending diam aja. Saya udah tahu mas, dia cerita sama saya. Saya calon suaminya dia. Jangan-jangan Mas yang ngaruhi dia sampai dia gak mau nikah sama aku. Kamu jangan ngasih ngomong ya. Jangan bikin saya emosi kamu. Udah ya kan. Terima aja nasib kamu. Kalau kamu bangkrut ya udah gitu loh. Dan aku udah gak mau sama kamu. Udah lah mas.
Jangan bikin ilfil deh. Kita udah mau nikah. Dan semasnya kesini tuh buat apaan sih? Hah? Jangan ganggu pernikahan kita deh. Aku nggak nyangka ya kamu bisa kayak gitu sama aku. Gak ada yang perlu dipertahanin lagi ya teman. Semuanya udah bulat. Keputusan aku udah bulat. Aku gak mau lagi sama kamu. Aku batalin pernikahan kita. Selesai. Kamu kenapa sih berubah kayak gitu? Dulu kamu nggak kayak gitu deh pasangan. Iya, waktu itu kamu kaya kok. Gini ya, sebenarnya kamu tuh suka sama aku itu tulus atau benar-benar cinta sama aku, apa cuman gara-gara kamu lihat harta aku yang banyak? Dulu itu aku suka sama kamu karena kamu kaya. Sekarang kamu jatuh miskin, ya udah. Terus mau gimana lagi dong? Apa yang harus dibanggain sama dari kamu? Benar-benar nggak punya hati kamu, tau nggak? Udah deh, sebenarnya masih pergi aja deh. Jangan buat kita bikin. Dengerin ya, Mas itu orang baru di sini. Mas nggak tahu apa-apa masalah. Kamu jaga sikap ya di sini. Ini rumah aku. Kita tuh udah bareng lama-lama dan sekarang kamu gara-gara aku down, sekarang kamu nggak mau nemenin aku. Sekarang aku bangkrut, kamu nggak malah ninggalin aku. Padahal kita kan dulu kamu pas aku lagi mapan-mapanan tajir-tajirnya kamu seneng banget sama aku. Sekarang aku kena musibah kayak ini, kamu ninggalin aku. Apa Ya, gitu iyalah, yang namanya jelas lah, pacar? Iyalah. Sekarang gini ya, mana ada sih cewek yang mau diajak susah kan? Ada kah? Pikirin itu mas. Kalau gitu kamu cuma ada harta aku dong. Ya iyalah, semua butuh duit. Papa butuh duit mas, bukan cinta doang. Nggak nyangka aku sama kamu. Dan kenapa sih dia ikut-ikut mulu dari tadi? Ya biarin dia pacar aku kok. Masnya yang datang ke sini tuh ngapain? Mau ngajak dia balik? Gini ya, Via, aku mau jelasin ini semua ke kamu. Jelasin apa lagi? Kamu tahu ini apa? Itu bukannya kunci mobil kamu? Ya kamu lihat aja ini apa? Kok bisa ada di kamu? Ya adalah itu mobil aku. Bukannya kemarin kamu bilang aset kamu disita bank semua? Dan dengerin ya, aku tuh gak bangkrut. Aku cuma pura-pura aja ngetes kamu. Kamu mau nggak terima aku dalam kondisi down kayak gini? Aku tiba-tiba bangkrut, aku mau ngecek kamu gimana. Ternyata sifat kamu kayak gitu sama aku. Ya maaf Lan, kan aku juga realistis gitu kan. Memang semua itu kan butuh uang. Ya, Kalau aku kamu tahu, bangkrut kan, terus gimana gitu? ya kan bareng-bareng, masalahnya dibikinin bareng-bareng. Nggak harus kamu tiba-tiba cerahin aku kayak gitu dan kamu malah milih orang ini buat jadi calon suami kamu. Ya aku minta maaf Lan, aku juga. Aku boleh gak ada kesempatan buat aku untuk kita hubungan lagi? Iya, halo? Iya, betul. Debt collector. Saya gak pernah pinjam uang ya, Pak. 10 juta? Saya gak pernah pinjam uang di pinjaman manapun, atau apalagi di pinjaman online seperti ini. Boleh saya tahu siapa yang minjem, Pak? Ano? Oke, saya selesaikan dulu masalah saya, nanti saya hubungi Bapak lagi, oke? Kamu maksudnya gimana? Pinjam uang pakai atas nama aku? Kapan? Aku nggak pernah minjem atas nama kamu. Debt collector yang hubungin aku. Kamu tuh udah gila atau gimana sih? Pinjam uang pakai atas nama aku. Kamu pikir aku bisa bayar? Dengerin dulu. Ya, aku nggak pernah minjem. Ini buktinya. Udah deh. Debt collector sendiri yang bilang. Udah kamu nggak usah percaya deh. Gak usah Itu percaya. bohong, itu Gimana sih, bohong. aku di Uber terus. Dia tuh bohong. Aku nggak pernah minjem. Bentar, aku belum jelasin dulu. Itu bohong dia. Tapi ini udah ada buktinya. Kamu jangan macam-macam ya. Mana ada, kalau bohong tuh nggak nelpon. Diam ya, gak usah ikut-ikutan. Aku bisa jelasin. Itu bohong dia. Jangan dia salah nomor. Salah nomor apanya? Dia betul nyempetin nama aku. Gimana sih aku? Jangan jadi kayak gini dong. Kamu pura-pura kaya ya? Aku beneran kaya. Gimana sih? Buktinya mana? Kamu, ya emang sama ini kamu juga gak pernah loh ngasih aku uang.
Kamu sama ini cuma ngomong doang. Terus gimana kamu ngomong doang gitu kayak kita mau nikah Bener, pakai kan? konsep mahal. Beneran, aku beneran. Beneran apanya? Beneran bohongnya? Enggak, aku beneran. Jangan kayak gini dong. Kita udah mau nikah loh. Ya terus buktinya kalau kamu bohong, ini nggak mungkin nelpon. Dia salah nomor. Dia salah nomor. Dia nyebutinnya bener. Udah ya? Dia tuh sebenarnya bohong, aku tahu. Lihat sikap dia kayak gitu, dia tuh bohong sama kamu. Jangan kutukan ya. Dia tuh pura-pura kaya sama kamu. Udah ya? Aku pusing sama kamu. Kamu pulang dulu. Kamu pergi dulu. Aku bisa jelasin ke kamu. Pergi. Pergi sekarang. Ketang. Pergi. Pergi kamu. Jangan gitu dong. Udah lah, pergi. Pergi. Gitu kok. Gila banget tuh orang. Aduh, kacau nih. Bisa ketahuan gitu. Pakai ditelepon-telepon segala lagi. Ya ada deh, morotin dia. Gimana? Sudah terlanjur dah. Itu cowok kamu yang katanya kaya, katanya mau ngajak kamu keluar negeri, ngajak kamu nikah, terus vendor buat pernikahannya rame, terus memang itu yang kamu bilang. Ya aku nggak tahu kalau ternyata dia pura-pura kaya aja. Kamu tuh udah bener-bener sama aku juga udah niat banget, cuma aku masih nggak bisa nerima kalau kamu udah tiba-tiba kamu ninggalin aku cuman gara-gara aku bangkrut, terus kamu nggak mau nemenin aku tuh. Itu bikin aku sakit banget, tau nggak? Ya maaf Lan. Aku bingung gimana balikinnya nanti. Dia debt kolektornya ngubur-ngubur aku terus. Aku minta maaf ya Lan. Atau kita balikan lagi aja gimana? Udah nggak ada kata untuk balikan buat kita. Aku udah muak sama kamu. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, kalau aku bilang kemarin sama kamu kalau aku punya musibah, terus kantor aku bangkrut, terus aset aku semua udah aku jual buat ngelunasin utang-utang kantor, kamu harusnya mau nerima aku kayak gitu. Tapi kamu malah bilang kemarin kalau kamu bakalan nggak jadi nikah sama aku, terus sekarang aku lihat kamu sama cowok lain. Gini ya pesan aku ke kamu jadi cewek tuh jangan mandang cowok tuh dari hartanya semua. Ya aku yakin, aku ngerti kalau semua cewek tuh butuh uang buat kehidupan, tapi kan kamu harus ngerti juga dong kalau di posisi cowok tuh juga tertekan kalau kamu mikirkan uang mulu. Cuma kan kita hidup bareng-bareng kalau kita udah nikah kan. Kamu harusnya kan saling melengkapi. Kalau si cowok posisi lagi gak ada uang atau posisi dalam perusahaannya ada masalah, kamu harusnya ngertiin dong. Jangan kamu tinggal kayak gitu. Udah ada itu sekarang jadi urusan kamu, aku udah gak mau. Tapi kalau masalah uang aku bakalan bantu, aku bakalan lunasin. Cuma kalau masalah nikah kita udah batalin aja. Dan sekarang kamu tanggung sendiri. Aku udah gak mau nikah lagi sama kamu. Kalau gitu aku permisi, aku gak ada waktu lama-lama buat kamu.